Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau tinggikan, muliakan Tuhan, karena Dia yang layak puji, terima pujian, hormat, kemuliaan. Manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Haleluya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dan inilah yang ku renungkan. Haleluya, haleluya. Kami bawa nyanyian, pujian, pengagungan kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Kami bawa pujian, pengagungan hanya kepadamu, kepadamu Tuhan yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kepadamu biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hati
hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kembali lagi kami bersama-sama dengan umat-Mu dapat berkumpul, menaikkan pujian pengagungan kepadamu buat di hari yang indah ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya sepanjang minggu Engkau telah tolong kami, menyertai kami dalam setiap keadaan kami, dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang begitu indah dan luar biasa dalam hidup kami ya Bapak. Sebagaimana keadaan kami pada sore hari ini, baik kami mengikuti kebaktian kami di tempat ini ataupun secara online, kami yakin dan percaya semuanya tidak lepas dari kuasa Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami, dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena pertolongan, berkat anugerah, bahkan perkenanan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan memulaikan kebaktian ini, kami undang hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, mengurapi seluruh kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, pemimpin pujian, singer, pemain musik, hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, operator multimedia, bahkan penerima zakat, penerima tamu dan kolektan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Semuanya ada tinggal di dalam urapan-Mu. Bahkan setiap kami membawa pujian kami, membawa penyembahan kami, membawa pengagungan kami, urapan yang sama pun menjadi bagian kami ya Bapak. Kami rasakan dan kami mau menikmati bahwa kebaktian ini bukan hanya kebaktian yang biasa, tetapi benar-benar ada kehadirat Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya kebaktian ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Roh Allah saja yang berkuasa, bekerja dari awal, pertengahan hingga akhirnya, melawati setiap kami yang hadir dengan penuh kerinduan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa bagi rekan-rekan kami, jemaat-jemaat Tuhan yang belum lagi tiba, biarlah Tuhan terus nyatakan kuasa-Mu, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, dengan tidak kekurangan apapun. Bahkan yang mungkin tidak dapat hadir di tengah-tengah kami yakin dan percaya kuasa-Mu pun nyata melawati setiap anak-anak-Mu ya Bapak, yang mungkin sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkuasa. Layakan kami, sucikan kami, persekutukan kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mau bukakan kebaktian ini dan alaskan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat lagi kita bertemu di rumah Tuhan untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang ada di setiap musim kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah kita mau setia terus mengiring Tuhan, memuji, memuliakannya. Kita dapat katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kau ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun lemah, Engkau ada bagi kami. Kuat maupun lemah, hanya Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Saya mengundang semua kita jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu ini dari awal. Haleluya. Dalam segala keadaan, ya benar Tuhan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Haleluya, haleluya. Waktu ku kuat maupun lemah, hanya Yesus yang mempesona kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, amin. Ini iman kami, ini iman jemaat-Mu Tuhan, bahwa kami mau setia sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Oh yes, lagi jemaat Tuhan katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, ya Kau harapan kami, haleluya, takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Yesus, Yesus Kau berarti. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ya. Ini alasan kami mau setia Tuhan, karena Kau sungguh berarti bagi kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yes, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya. Lagi Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ajaib, Yesus kita ajaib, amin. Dia telah membuat kita mempesona, Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan kesempatan yang baru untuk kita dapat selalu meninggikan namanya. Sungguh Kau mempesona, haleluya. Hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku, Kau jagai hidupku,
melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau jaga hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, oh, oh. Shalalalala. Oh, 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 oh. Shalalalala. Oh. Haleluya. Bersama Tuhan kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kau Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita tak pernah ragu Tuhan untuk berjalan bersama-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia yang memegang hidup kita. Amin. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Yes, haleluya. Kekuatan kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan
denganmu Tuhan, ku kan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber keamin, haleluya. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa, denganmu Tuhan, haleluya Tuhan. Kami Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yes Tuhan. Ya haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak ada Allah seperti Tuhan kita, amin. Dia mengangkat kita, memberikan hidup yang baru dan membawa semakin hari semakin mulia di hadapannya, amin. Allah mana seperti Allahku. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk. Seperti katakan, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhan. Siapa? Yesus, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi seorang yang percaya. Allah mana seperti Allahku, haleluya. Allah mana seperti Allahku. Katakan sama-sama. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Yesus, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Allah mana seperti Allahku, haleluya. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Yesus, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya pada namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengundang petugas kolekta untuk menjalankan. Katakan sekali lagi, Allah mana seperti Allahku. Haleluya. Haleluya. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan
seperti Tuhanku. Yesus, Dia bentang perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kami anak-anakmu datang memuliakan, memuji, membesarkan namamu. Dan di tengah-tengah persekutuan ibadah kami Tuhan, kami memberikan korban persembahan kami. Kami percaya besar kecilnya Tuhan yang menilai hati kami, dan Engkau siap dan selalu memberkati dari tempat yang maha tinggi sesuai dengan janji firman-Mu. Kau berkati setiap pekerjaan kami, Kau berkati setiap keluarga, bahkan terlebih juga pelayanan yang kami lakukan. Biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Terlebih biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan untuk dapat guna hormat pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menjalankan Tuhan tugas pelayanan kolektor. Kiranya Tuhan memberkati, berkati setiap apa yang dilakukan, kerjakan Tuhan, pulihkan setiap kehidupan, dan biarlah nama Tuhan selalu dipuji, dimuliakan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dan inilah hati kami Tuhan. Kami mau beri, kami mau melanjutkan setiap persekutuan kami memuliakan Tuhan. Bahkan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan memuliakan Tuhan, dan kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita, dan saat yang indah ini kita mau siapkan hati kita untuk diisi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita datang dengan penuh rasa lapar dan haus akan setiap kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia menguatkan, Dia menghibur, Dia membawa kita sampai kemuliaan untuk namanya dipuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap langkah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Amin, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian hanya Engkau yang kami pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Saya mengundang kita semua jemaat untuk berdiri. Katakan, Kau Bapa yang mengasihi. Amin. Kuasa-Mu memulihkanku,
untukku hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah. Amin, haleluya. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagia. Hanya Kau yang kami pandang. Haleluya, hamba Tuhan selama hidup mengasihi, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, memuliakan-Mu Bapa dan Raja segalanya Tuhan. Engkaulah segalanya, haleluya, di dalam hidup ya Tuhan. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang ku pandang ya Tuhan selama hidup. Kami hanya mau mengasihi-Mu. Jemaat Tuhan katakan, Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, kami undang Kau bertata hidup kami Tuhan. Kami hanya mau memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, segalanya Tuhan. Kaulah segalanya, di dalam hidup. Amin, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, 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 memuliakan-Mu Bapa dan Raja. Amin.
datang berkaca surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur buat segala kasih kemuliaan Bapa, buat segala kasih-Mu penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Biarlah kami hanya memandang Engkau di dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Allahku, terima kasih buat kesempatan saat ini, di mana Kau masih beri kesempatan kami datang berbakti. Kami boleh memuji, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Dan biarlah pujian ini senantiasa membawa kehidupan kami. Senantiasa kami hidup, senantiasa benar di dalam Engkau. Bahwa kehidupan kami senantiasa meninggikan dan mengagungkan di dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Allahku. Berkati hamba-Mu yang sudah membina pujian Bapa. Kau senantiasa memberkati dalam segenap kehidupannya. Pelayanannya senantiasa kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu senantiasa nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Allahku, Kau sebentar kami juga akan menerima firman-Mu, firman yang bawa kehidupan kami untuk kami berjalan hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan kami menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh membentuk setiap kehidupan kami, makin hari makin benar di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu bagi sidang jemaat tempat ini, bahwa kami hidup makin hari makin bertumbuh benar sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu juga Bapa. Biarlah firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Terlebih firman-Mu boleh membawa hati kami, boleh membawa kehidupan kami hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali. Selamat ketemu kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Biar saya katakan selalu belajar, karena saya juga butuh firman Tuhan. Sebab itu saudara sekali, mari sama-sama kita masuk dalam firman Tuhan. Kami buka Alkitab kami di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Jemput kami bangkit berdiri semua, sama-sama kami baca firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-90, Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara sekalian, waktu saya diberikan ayat ini dari Tuhan, saya berdoa, Tuhan apa Tuhan? Tuhan yang tahu persis kebutuhan sidang jemaat ini. Tuhan yang tahu apa yang keadaan sidang jemaat. Waktu Tuhan berikan saya ayat ini dalam doa, saya katakan Tuhan, ayat ini terlalu tertutup. Kan dia katakan di sini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara sekalian, kalau ada orang katakan hari-hari yang mau dihitung apa? Senin sampai Minggu atau Minggu sampai Senin? Bukan itu maksudnya Tuhan. Maksud firman Tuhan, dia katakan hari-hari yang kita hitungnya itu apa? Setiap hari kalau kita bangun, kita bisa melihat cuaca yang baik, kita bisa menghirup udara yang segar. Maka dengan itu kita bilang, terima kasih Tuhan, saya memasuki hari ini. Hari lepas ke sehari kita boleh melihat bagaimana caranya Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau dia katakan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan kehidupan kita berterima kasih kepada Tuhan, dengan kehidupan kita bersyukur setiap hari kepada Tuhan, hati kita menjadi mengerti akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya tahu di dalam kehidupan kita, kalau kita mengerti kehendak dan kasih Tuhan, membawa kehidupan kita melihat bahwa Tuhan itu selalu ada setiap hari dalam kehidupan kita.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan tangan dari kehidupan kita. Karena saudara-saudara sekalian, hati yang bijaksana itu susah. Karena ada ayat mengatakan dari dalam hati terpancar macam-macam perkara. Tapi Tuhan mau agar hati ini selalu mengerti kasih-Nya Tuhan. Hati ini selalu bersyukur kepada Tuhan. Seperti nyanyian tadi mengatakan, bukan saat kami senang memuji Tuhan, tetapi hati senang atau susah, biarlah mulut ini bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang penting satu perkara yang besar Tuhan berikan kepada kita, yaitu berkat yang paling besar dalam kehidupan kita apa? Nafas kita. Ini. Ya kalau makan pakai kita itu Tuhan katakan diberikan kepada kamu. Carilah dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Yaitu apa? Makan, minum, pakai kami. Tetapi dengan ucapan syukur dalam kehidupan kita, saat kita bangun, kita bisa melihat cuaca yang baik. Kita bisa berterima kasih, Tuhan Engkau begitu baik bagiku. Maka hati ini mengerti betapa besar kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ini saudara sekalian. Sebab itu di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23 apa dia katakan? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya lebih senang terjemahan lama. Karena dia katakan apa? Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar mata air hidup. Ini, itu senangnya terjemahan lama itu saudara, karena ada banyak bedanya dengan ini saudara sekalian. Tapi Tuhan katakan jagalah, peliharalah hati itu. Jangan sampai saudara sekalian hati kita tercemar dengan keadaan di sekitar kita sekarang ini saudara sekalian. Dan kita boleh melihat kejahatan, segala perkara kenajisan. Kalau saya lihat di televisi berita aja, saya katakan anak-anak kok bisa bunuh temannya di sekolah. Terus sekarang ini mana anak-anak loh, anak SD. Apalagi sekarang yang perkara-perkara di luar segala macam kita dengar cukup menggentarkan kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan jagalah hatimu dari segala yang patut dipelihara, karena dari dalamnya terpancar mata air hidup. Jangan mata air hidup tersumbat saudara sekalian dengan segala situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Tapi Tuhan mau kita jaga hati kita. Kenapa? Hati ini tempatnya firman Allah dan Roh Kudus Allah. Berikan tempat kepada firman Tuhan. Berikanlah tempat kepada Roh Kudus untuk dia selalu ada dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, pagi-pagi kita bangun, hati sudah tidak sejahtera. Mulai apa? Keluar dari mulut ini kepada. Coba kita baca ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Amin. Firman Tuhan katakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan. Saudara sekalian, jangan kita mencobai Tuhan. Saudara sekalian, sering tanpa kita sadari, dengan situasi kondisi mungkin kita bangun, hati sudah tidak sejahtera, ini sudah tengah bulan loh. Saudara sekalian, lihat semua, semua mahal, semua susah. Bagaimana? Saudara sekalian, kita belajar di dalam kehidupan kita, jangan kita ucapkan Tuhan kenapa kok begini, kenapa ke itu saudara sekalian. Itu tanda kita bersungut kepada Tuhan. Sedangkan ayat ini mengatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti ini dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Jangan saudara sekalian ada kehidupan kita mau lanjut ayat 10. Yang dia katakan di sini saudara sekalian, dan janganlah bersungut-sungut seperti ini dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan malaikat maut. Jangan saudara sekalian bersungut. Jangan ada kata bersungut keluar dari mulut kita. Kalau kita tahu kita adalah anak Allah, saudara sekalian, kita harus ingat ada ayat firman Tuhan mengatakan,
Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya ciptaan tangan Tuhan ini. Terus terang saudara sekalian, itu selalu ada dalam kehidupan saya. Sampai saya mau berusaha, tidak Tuhan, saya tidak mau bersungut, saya tidak mau berkeluh kesah. Karena memang kalau kita melihat keadaan dunia sekarang memang membawa kehidupan banyak dan banyak orang bersungut. Begini susah, begitu susah, keadaan anak sekolah saya begini, butuh biaya begini dan begitu. Memang secara manusia. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah janjikan kepada kita langit biru, jalan rata. Tapi satu yang Tuhan janjikan buat kehidupan kita, aku menyertai kamu. Ini. Kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, apapun yang kita alami, hati ini mengerti kasih Tuhan. Hati ini bijaksana, mengerti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk membawa kehidupan kita ini lebih dan lebih dekat kepada Tuhan. Coba kita baca satu ayat. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Serahkanlah khawatirmu, dikatakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan. Serahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah serahkan, firman Tuhan katakan, jangan dipikir-pikir lagi dong. Kalau kita pikir, sama aja kita tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa menolong kita. Saudara sekalian. Ya, Yakobus mengatakan orang itu bimbang tidak akan mendapat apa yang didoakan kepada Tuhan. Kenapa? Mendua hati. Nah, firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara sekalian, Tuhan tidak biarkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah lepas tangan dari kehidupan kita. Tuhan selalu ada. Karena dia katakan tidak untuk selama-lamanya. Tuhan membiarkan orang benar itu goyah. Goyah itu bagaimana saudara sekalian? Goyah itu berada dalam suasana apa? Bimbang. Takut. Firman Tuhan minggu lalu apa? Tentang kekhawatiran. Saya tidak mengerti. Firman Tuhan ini saudara sekalian. Sudah hampir 1 bulan saya gumuli. Karena begitu tertutup ayat di Mazmur tadi, ayat mas kita. Hampir 1 bulan dengan Tuhan. Sampai saya katakan, saya sama Tuhan, kalau memang Tuhan itu terlalu tertutup sudah, Tuhan saya ganti ayat lain saja Tuhan berikan kepada saya. Tapi Roh Kudus saya bilang tidak itu. Sidang jemaatku membutuhkan itu. Saya pasrah Tuhan, terserah sama Tuhan. Caranya Tuhan berikan saya pembukaan apa. Saya andalkan Tuhan karena saya katakan Tuhan, berikanlah hati seorang murid yang mau taat kepada Tuhan. Nah itu Tuhan berikan sama Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Kan firman ini mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak dibiarkan kehidupan kita. Kalau kita tahu kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita goyah, saudara sekalian. Tuhan selalu ada buat kehidupan kita. Untuk membawa kehidupan kita bisa melihat saudara sekalian. Pemeliharaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga mulut ini dapat terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kita. Saya akan berikan kepada saudara satu contoh. Rut 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Rut 1 ayat 1 sampai 3. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Amin. Saudara sekalian,
kita boleh melihat sini. Dia katakan, ayat 1 dia katakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah di negeri Israel. Saudara sekalian, pertama saya baca ayat ini, sudah kisahkan kita sudah tahu semua ceritanya. Tapi kalau saya begitu, saya ditekankan Roh Kudus, coba perhatikan baik-baik ini ayat. Saya baca kembali, dia katakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kita sini berhenti sini dulu ya, saudara sekalian. Dia katakan di sini apa? Pada zaman para hakim memerintah adalah kelaparan di tanah Israel. Saudara sekalian, pada saat itu bukan raja, hakim. Saudara sekalian, waktu saya diberikan pengertian sama oleh Roh Kudus, saya bilang, ya Tuhan terima kasih. Pekerjaannya hakim apa? Pekerjaan hakim apa? Menunjuk salah. Si A, si B salah. Vonis. Si A, si B salah. Saudara sekalian, apa maksud firman Tuhan itu? Jangan ada sifat hakim di dalam kehidupan kita. Waktu Roh Kudus berikan saya nangis, Tuhan, iya Tuhan. Ini sifat manusia loh, sering kamu begini, kamu begitu. Coba praktek ya. Saya tunjuk saudara, berapa jari tunjuk saya? 3. Jadi artinya yang lebih salah siapa? Saudara atau saya? Yang menunjuk kita ini 3 loh. 1 kemana? Ke atas. Ini. Saudara-saudara sekalian, jangan ada sifat itu di dalam kehidupan kita. Karena sering kita tidak sadar, saudara sekalian. Kita mau menjadi hakim untuk orang lain, tapi kita tahu diri kita lebih salah dari orang lain. Ada ayat mengatakan, tiba-tiba saya ingat, ya, jika engkau menghakimi saudaramu, keluarkan dulu selumbar dari matamu dulu, baru dari mata saudaramu. Ini, keluarkan selumbar balok dari matamu, dan kau bisa keluarkan selumbar dari mata orang. Ini sebab itu saudara sekalian, waktu saya diberikan pengertian saya nangis, Tuhan ampun, Tuhan ampun. Sering tanpa kita sadari, kita menghakimi orang lain. Kita tidak mau menghakimi diri kita sendiri. Sedangkan kesalahan yang lebih banyak sama kita loh, bukan sama orang lain. Ini. Dan dia katakan itu terjadi apa? Kelaparan. Arti Bethlehem yaitu apa? Rumah roti. Kenapa di dalam rumah roti ada kelaparan? Kenapa? Karena itu yang ayat di atasnya dia katakan, hakim yang memerintah. Nah saudara sekalian, buat kita cerita ini apa saudara sekalian? Mengandung satu arti yang begitu besar. Saya katakan Tuhan, ampun Tuhan. Jangan sifat hakim itu ada di dalam kehidupan kita. Yang kita mau menuding orang. Sedangkan kesalahan kita tidak mau koreksi di hadapan Tuhan. Terjadi dia katakan kelaparan. Rumah roti terjadi kelaparan. Sehingga 4 orang lah. Dia katakan lanjut ayat yang kedua. Dia katakan, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya ialah Naomi, dan nama kedua anaknya Maklon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara sekalian, kalau ayat ini bisa sampai 2 kali, Bethlehem, rumah roti terjadi satu kelaparan, saudara sekalian. Dan dia katakan, ada orang mengungsi. Menjadi orang asing di negeri Moab. Kalau saya selidiki pernah baca ada ayat dia katakan orang Moab dan orang Amon itu tidak boleh masuk jemaat Allah. Karena apa? Mereka dari keturunan Lot. Ini saudara sekalian. Nah kita boleh melihat di tempat, di daerah orang-orang yang Tuhan tidak kehendaki. Mereka masuk ke situ saudara sekalian. Nah ini saudara sekalian dia katakan orang-orang dari Bethlehem Yehuda. Mereka adalah anak pilihan, orang-orang pilihan Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Bagaimana saudara, kita tidak pernah ada ayat setelah itu bilang orang di Bethlehem Yehuda sudah mati kelaparan. Tidak ada ayat mendukung. Justru mereka yang keluar dari sana. Keluarga Elimelek, saudara sekalian keluar. Dan nanti pulang jadi PR saudara. Kalau saudara mau baca ceritanya, baca seterusnya. Apa yang terjadi dengan mereka. Di negeri itu mereka merantau. Firman Tuhan katakan, maka matilah. Dia katakan Elimelek. Maklon dan Kilion mati pada saat itu. Saudara-saudara sekalian,
Di mana saudara sekalian? Di ayat ketiga dia katakan, kemudian ayat 3, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Saudara sekalian, kalau saudara baca seterusnya, yang laki-laki itu pada mati semua. Kenapa? Firman Tuhan katakan, kepala dari laki-laki ialah perempuan, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Kepala dari laki-laki ialah Kristus. Karena mereka meninggalkan Bethlehem, mereka meninggalkan tempat yang Tuhan pilih. Dia katakan artinya rumah roti. Mereka meninggalkan itu, mereka mati. Ya saudara sekalian, mungkin sekarang tidak mati jasmani deh, tapi rohani itu mati. Saudara sekalian, jangan sekali-kali saya katakan, jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kalau cerita ini mengatakan Naomi kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Kepala yang melindungi tubuh. Saat itu kepalanya sudah tidak ada, meninggal semua. Artinya, dan di mana dia berkatakan, kita baca terus ceritanya, kedua anaknya mengambil orang Moab. Di situ menjadi istri mereka, yaitu Ruth dan saudara sekalian Orpa. Kita panjang ke sana, kan kita akan dibahas ayat 1 sampai ayat 3 ini. Saudara-saudara sekalian, satu malapetaka besar terjadi dalam kehidupannya Naomi saat itu. Kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan pengharapan dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kepala dari para perempuan adalah laki-laki, kepala dari laki-laki adalah Kristus. Nah, kalau tidak ada lagi berarti Kristus meninggalkan mereka. Apa yang mau terjadi dengan mereka, saudara sekalian? Kita balikan di dalam kehidupan kita. Kalau Kristus tidak bersama dengan kita, kita mau berharap kepada siapa? Kita mau bersandarkan hidup kita kepada siapa? Saudara sekalian, seakan Dia pemelihara kehidupan kita. Dia melindungi kehidupan kita. Dia memberkati kehidupan kita ini, saudara sekalian. Kalau kita kehilangan mereka, kita kehilangan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi selanjutnya? Dia katakan, saudara sekalian, karena mereka ada di sana, mereka takut, ini saya katakan takut, khawatir, kelaparan menimpa mereka. Mereka lari, akhirnya terjadi kematian dan kematian. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini untuk kita tetap bersama dengan Tuhan. Kemanapun kita pergi, kalau sifat hakim itu ada di dalam kehidupan kita, hati kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Kemanapun kita melangkah, saudara sekalian. Karena itu sudah digariskan oleh firman Tuhan. Coba kita baca Amos 8 ayat 11 dan 12. Amos 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Amin. Amin, saudara sekalian. Dia katakan ke atas. Amos 8 tadi dikatakan, Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan lapar akan makanan, bukan haus akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Lanjut. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapat. Saudara sekalian, kita boleh melihat kelaparan bukan lapar akan makanan, dia katakan saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, dia katakan lapar akan firman Tuhan. Itu saya katakan tadi, saudara sekalian. Kita pergi kemana? Kalau Tuhan sekarang kita sudah berada di Bethlehem, di Bethlehem Yehuda, begitu firman Tuhan katakan, kita mau mengembara kemana lagi? Saya katakan sekali lagi, jangan ada sifat hakim di dalam kehidupan kita. Yang mau menuding orang
kita tidak tahu 3 jari menuding kita sendiri. Berarti kita lebih jelek daripada orang yang kita tunjuk. Kalau itu ada di dalam kehidupan kita, saudara sekalian, kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, firman Tuhan katakan, mereka akan menggembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapat. Ini karena apa? Kuncinya di mana? Hati kita. Ini kuncinya itu di hati kita. Kalau hati kita tidak beres di hadapan Tuhan, kemanapun kita pergi dan melangkah, kita tidak akan rasakan berkat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah sekarang firman ini keras, tetapi Tuhan mau itu saya sampaikan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Kita mau mengerti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengerti, saudara sekalian, bagaimana perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Saya katakan, dia kan ayat mas kita mengatakan, mengajar kita menghitung hari-hari kita demikian untuk kita memperoleh hati yang bijaksana. Ini saudara sekalian, Tuhan mau supaya di dalam kehidupan kita ini kita mengerti akan kasihnya Tuhan. Kita mengerti rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya katakan, Tuhan tidak membiarkan kehidupan kita dalam keadaan apapun. Saya katakan, lebih baik orang mungkin lapar daripada lapar rohani. Jiwa ini lapar, mau mengembara, firman Tuhan katakan, mengembara dari laut ke laut. Dia katakan dari laut menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman. Firman itu tidak ada lagi. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini, pergunakanlah. Saudara sekalian, pergunakanlah untuk kehidupan kita ini, mau memelihara hati kita, mau menerima firman Tuhan. Apapun bentuknya firman Tuhan itu kita bisa terima. Untuk apa? Untuk ketenangan hati dan jiwa kita. Untuk keadaan masa depan hidup kita di alam sana, saudara sekalian. Karena kita mencari bukan perkara jasmani tok yang kita cari. Yang kita cari apa? Keselamatan untuk jiwa kita. Untuk kehidupan kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, seperti tadi keluarga Elimelek, dia tinggalkan Bethlehem Yehuda. Dan dia katakan Bethlehem arti Bethlehem itu rumah roti, dia tinggalkan. Sudah bisa senang di situ, tinggalkan demi kekhawatiran. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, jangan sifat itu ada di dalam kehidupan kita. Buang semua itu, jangan ada di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita sadari, kita akan binasa. Karena di firman Tuhan jelas mengatakan, mengembara dari laut ke laut, mau cari firman Tuhan tidak ada lagi. Nah, dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kita akan merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara sekalian, kalau saat kita datang duduk di kaki Tuhan hari-hari ini, kita merasakan kemurahan Tuhan. Hati ini bisa, Tuhan terima kasih, Engkau begitu baik bagiku. Keluargaku masih ada sebagaimana ada. Itu semua membawa hati kita mengerti bahwa Tuhan itu ada. Hati kita menjadi bijaksana di hadapan Tuhan. Mengerti kemurahan kasih daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara sekalian, di mana firman Tuhan katakan kepada kita di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya ada orang yang biasakan itu, saudara sekalian. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan saudara sekalian, kok ayat ini mengatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya ada orang sengaja, tidak usah gereja ini hari kan, hari minggu depan masih ada ibadah. Saudara tahu, berkat hari ini beda dong dengan berkat lain.
Berkat minggu depan beda dong dengan berkat yang sudah kita lewati. Nah untuk itu ayat ini mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saudara sekalian, keempat orang itu, keluarga Elimelek meninggalkan tempat yang sudah diberkati oleh Tuhan, yaitu Betlehem. Apa yang terjadi dengan mereka? Dan ayat ini mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau firman Tuhan katakan jangan, artinya kita harus apa? Lakukan. Itu loh. Kita tetap setia kepada Tuhan. Saya katakan tadi, apapun bagaimanapun saudara kasihan keadaan kita mungkin. Tapi kalau kita mau tetap bertahan, firman Tuhan katakan, kita akan saling menasehati, saling menguatkan. Karena apa? Hari Tuhan sudah mendekat. Kita tidak tahu kapan, saudara sekalian. Nah untuk itu, Tuhan mau kita peliharakan kehidupan kita. Kita mau jaga kehidupan kita ini, saudara sekalian. Untuk kehidupan kita tinggal di dalam ibadah kita. Karena ayat tadi dalam Amos mengatakan, kamu kemana, kamu tidak akan mendapatkan firman Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan ini masih ada. Tapi saya katakan apa? Kuncinya apa? Hati kita. Kalau hati kita merendah, karena ada ayat mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan dia akan meninggikan kamu kelak. Kalau kita mau merendah, sadar Tuhan, ampun Tuhan, saya orangnya gini. Tuhan tidak pernah marah deh. Malah Tuhan katakan, mari anakku, datang kepadaku. Kita boleh melihat kasihnya Tuhan yang begitu besar. Kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah untuk itu saudara-saudara sekalian, biarlah hari-hari ini kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kalau saya boleh berada sampai genap 73. Saya katakan Tuhan, kemurahan-Mu buat saya jauh dan jauh lebih besar. Kalau ada ayat di Mazmur mengatakan 70, lebih itu adalah sengsara. Saya katakan Tuhan tidak. Saya tidak mau. Biarlah hidupku yang Tuhan masih berikan kepada saya. Umur boleh bertambah, tapi kekuatan Tuhan selalu berikan untuk melayani Dia. Ini yang menjadi kerinduan saya. Saya selalu menasihati cucu saya. Kalau Oma masih ada, bisa nasihati kamu. Lakukan apa yang Oma perintah. Karena Oma tidak perintah kamu di luar daripada firman Tuhan. Oma selalu ajar untuk hidup menurut firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudara sekalian, Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Jangan kita meninggalkan ibadah-ibadah kita. Kan dia katakan ini, saya baca sekali lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti kalau kata seperti, berarti ada. Ini pun dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Saling menasihati, ayo ibadah. Kalau mungkin kita tidak bisa jangkau dengan perkataan kita, ayo kita duduk berdoa di kaki Tuhan. Tuhan jangkau si A, jangkau si B, untuk dia mau setia beribadah. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya hati kita ini apa? Lega di hadapan Tuhan. Karena ayat di Amsal tadi, dia katakan, peliharalah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancar mata air hidup. Nah, kalau mata air itu saudara kan tercemar dengan perkara-perkara yang lain. Kira-kira kehidupan rohani kita bisa hidup enggak? Seperti keluarga Elimelek. Pikiran mereka, hati mereka tercemar. Saudara kalian bimbang, takut, khawatir. Memang Tuhan tidak pernah tinggalkan kita loh saudara sekalian. Kalau kita mau tetap tinggal bersama dengan Dia. Yaitu di mana? Ibadah kita kepada Tuhan. Saya katakan, kita bisa berdoa di rumah. Kita bisa mungkin baca Alkitab, bisa. Tuhan tidak larang. Tetapi suasana ibadah itu kan dikatakan di sini ditekankan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini. Kenapa sampai Tuhan tekankan itu? Ada satu persekutuan di mana kita bisa merasakan hadirat Allah. Saudara boleh alami toh?
waktu kebaktian online 2 tahun lebih. Enak rasanya, enggak deh. Memang kita bisa dengar firman. Tapi ini loh, suasana ibadah tidak ada di dalam kehidupan kita. Karena kita ikuti seperti orang nonton TV saja. Tapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ayo pergunakanlah itu. Untuk jangan kita tinggalkan ibadah-ibadah kita. Tapi kita makin mau mendekatkan diri, dia katakan. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tidak tahu hari Tuhan itu kapan. Tapi kalau kita mau tetap giat di dalam Tuhan, kita tetap mau giat beribadah kepada Tuhan, maka kita akan melihat berkat Tuhan. Sebab itu saya katakan tadi kuncinya di mana? Hati kita. Coba kita baca ayatnya. Kolose 3 ayat yang ke-8. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Amin. Amin. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram. Jangan ini saudara sekalian yang membuat hati kita menjadi hakim. Ada marah, ada geram dalam kehidupan kita. Mungkin yang kejahatan, yang fitnah, kata-kata kotor mungkin tidak ada. Tapi kedua ayat perkataan ini, marah. Saya tidak senang sama si A. Saya tidak senang sama si B. Lebih baik saya pergi gereja lain. Boleh, tidak ada yang larang. Tetapi jangan kelaparan rohani melanda saudara. Ini, saudara sekalian. Jangan itu melanda kehidupan kita. Saya katakan tadi apa? Kuncinya loh di hati kita. Kalau kita mau taat setia. Dan kita mau dikatakan firman Allah kata, buang semua, saudara sekalian. Jangan dipertahankan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita melepaskan semua itu. Jangan itu mencemarkan hati kita, sehingga mata air yang dalam hati itu tersumbat oleh ini semua. Tapi itu Tuhan mau saudara sekalian hari-hari ini untuk kehidupan kita ini mau lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena langkah-langkah kita loh diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan itu tahu persis di mana kita ada. Apapun keadaan kita Tuhan tahu loh. Coba kita baca ayatnya di dalam Amsal pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Amin. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Artinya, kemanapun saudara pergi, Tuhan mengawasi saudara. Saudara sekalian, saya katakan, jangan kita sakiti hatinya Tuhan. Jangan kita dukakan Roh Kudus Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau dalam Efesus dia katakan, Roh Kudus itu adalah meterai dari Allah untuk kita bisa mendapatkan semua yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Saudara sekalian, saya selalu koreksi, saya katakan sama Tasya, jangan dukakan Roh Kudus Allah yang ada di dalam kehidupan kamu. Karena Roh Kudus Allah itu adalah meterai untuk kita dapatkan apa yang Tuhan janjikan buat kehidupan kita. Nah untuk itu saudara sekalian firman Tuhan katakan kepada kita. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Artinya dimanapun kita pergi. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, Tuhan mengawasi langkah-langkah kehidupan kita. Saudara sekalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian. Karena ada ayat. Jadi kalau di dalam Alkitab Pengkhotbah 4 ayat 17. Tetapi kalau di HP Pengkhotbah 5 ayat 1. Saudara sekalian ada perbedaannya. Kalau di Alkitab manual ini di dalam Pengkhotbah 4 ayat 17. Tadi cari setengah mati. Padahal kalau di dalam di HP pasal 5 ayat 1 kita bacakan yaitu di dalam Pengkhotbah 4 ayat 17 yang ada di sini di HP pasal 5 ayat 1. Pengkhotbah
Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan di rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Amin. Dia katakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara sekalian, firman Tuhan katakan tadi dalam Amsal, dia katakan, Tuhan mengawasi langkah-langkah kita. Tuhan tahu langkah-langkah kita. Kalau di dalam pengkhotbah dia katakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Maksudnya apa, saudara sekalian? Di dalam kehidupan kita, mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau koreksi kembali kehidupan kita. Tuhan, apakah hidupku ini benar di hadapan-Mu atau tidak? Saudara sekalian. Kan dia katakan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara katakan, loh kenapa? Saudara sekalian, kalau dia katakan ini, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada persembahan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Mendengar untuk melakukan firman Tuhan. Sebab itu ayat di atasnya katakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Kita selalu koreksi kehidupan kita. Di dalam kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Ada persiapan-persiapan di dalam kehidupan kita. Baik mungkin pakaian yang kita mau pakai. Terlebih hati kita ini untuk selalu ada hubungan dengan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kalau hari ini mungkin saya menyakiti hatimu, ampuni. Karena saya mau pergi ibadah, mau mendengar akan firman-Mu. Jadi kita berdamai dulu dengan Tuhan. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita berdamai, Tuhan ampuni saya. Saya mau berdamai dengan Engkau Tuhan. Agar di dalam ibadahku kepada Tuhan, saya boleh merasakan hadirat-Mu dalam kehidupanku. Ini menjadi keuntungan dalam kehidupan kami. Karena dia katakan, saya baca kembali di tengahnya, lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka buat jahat. Buat jahatnya gimana? Ayo. Ada di gereja, pikirannya berjalan keliling. Mengingat segala masalah, mengingat segala problem, mengingat segala apa yang kita hadapi. Saudara sekalian, kalau kita melangkah untuk beribadah, tinggalkan semua permasalahan itu di rumah. Jangan kita bawa ibadah. Saudara sekalian, karena itu menghalangi, saya katakan, saat kita duduk, mungkin saat kita dengar firman, iblis mulai ngomong di telinga kita. Itu loh masalahmu, ini loh. Saudara-saudara sekalian, iblis mau membuat kehidupan kita untuk tidak percaya kepada firman Allah. Bahwa Allah sanggup menolong kehidupan kita. Apapun besarnya pencobaan, apapun besarnya permasalahan yang kita hadapi, Allah ada di situ. Yang saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah janjikan langit selalu biru, jalan selalu rata. Tapi satu janji Tuhan, aku menyertai engkau. Ini. Kalau Tuhan menyertai kita, saudara sekalian, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan ada sama kita loh, saudara sekalian. Tuhan ada di depan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari kehidupan kita, saudara sekalian. Kenapa? Matanya mengawasi langkah-langkah kita. Kita di rumah, kita di tempat pekerjaan, kita di kantor, kita dimanapun, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Sebab itu saudara-saudara firman Tuhan katakan, jagalah langkahmu, jagalah kehidupanmu. Untuk kehidupan kita ini boleh hidup taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan tidak minta banyak dari kehidupan kita, saudara sekalian. Yang Tuhan hanya minta satu di dalam kehidupan kita apa? Tetap tekun dan setia. Ini sebenarnya tidak berat deh. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, tidak ada firman Tuhan yang berat. Dan kita bisa melihat caranya Tuhan melindungi, caranya Tuhan membela kehidupan kita, caranya Tuhan menjaga kehidupan kita ini, saudara sekalian. Sebab itu, saudara sekalian, Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini untuk kita tetap melakukan firman Tuhan. Jangan keraskan hatinya. Jangan keraskan hati kita, karena ada ayat saya ingat dia katakan, saat engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu seperti mereka di padang gurun.
orang-orang Israel yang keraskan hati mereka sehingga banyak dari mereka binasa. Saudara sekalian, Tuhan tidak inginkan satu dari antara sidang jemaat Allah akan binasa. Kalau kita mau terima firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, taat setia kepada Tuhan, kita akan melihat caranya Tuhan menolong kita melewati segala problem yang kita harus hadapi. Karena memang tanpa masalah kita tidak tahu bahwa kita menang. Bagaimana prajurit-prajurit mau tahu dia menang kalau tanpa peperangan? Sama dengan kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan di Efesus, dia katakan, saya ingat ayat, dia tidak ingat, lupa ayatnya, dia katakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Saudara sekalian, itulah yang kita gumuli hari-hari ini. Tapi kita tahu kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan itu selalu ada, saudara sekalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Saat kita senang, saat kita susah, kita berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan, tangan Tuhan, ada Yeremia, Yehezkiel dia katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak terlalu berat untuk mendengarkan doa kita. Tetapi yang memisahkan kita dengan Allah kita, yaitu apa? Dosa. Dosa kita. Dosa itu apa? Dosa apa yang sering saya lakukan? Dosa tidak percaya kepada Tuhan. Dosa yang tidak, kekuatanku lebih bisa mengatasi semua. Dan seperti saya katakan tadi, satu tunjuk ke sana, tiga tunjuk kemari, satu tunjuk ke atas. Saat gagal, siapa yang disalahin? Loh kok Tuhan kenapa begini? Loh kok Tuhan, kalau Tuhan bisa balik bilang sama kita, yang salah siapa? Kamu atau saya? Sangat firman Tuhan katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Telinganya tidak terlalu berat untuk mendengarkan doa kita. Tapi yang memisahkan kita dengan Allah kita adalah dosa kita. Nah untuk itu, firman Tuhan mau mengajar kepada kita untuk apa? Adakanlah perdamaian dengan Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu penuh kasih sayang buat kita. Saudara sekalian, sampai tiba-tiba saya ingat ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 ayat Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kalau Tuhan tidak minta banyak, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan kita lihat bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kalau kita lihat mungkin masalah Tuhan, masalah yang terlalu besar loh. Tidak mungkin. Bagi manusia tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak perkara yang sulit. Bagi manusia sulit, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Nah untuk itu saudara-saudara, sebagai ayat terakhir, Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Loh, siapa sih bodoh mau menipu dirinya sendiri? Saya katakan, saudara sekalian, tidak mungkin kan? Firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ayo saudara sekalian, lakukan firman Tuhan. Saya katakan, melakukan firman Tuhan itu tidak berat. Ada juga ayat Yohanes yang saya ingat tiba-tiba dia katakan, jikalau engkau mengasihi aku, lakukanlah firmanku. Ayat 21, kalau tidak 1 ayat 20 dia katakan, jikalau kamu melakukan firmanku, maka aku dan Bapa akan datang kepadamu. Ini, jadi saudara sekalian, kalau Tuhan itu bersama dengan kita, sekali lagi saya katakan, apa menjadi permasalahan kita? Kita datang kepada dia, Tuhan, ini loh masalahku berat. Tuhan ini begini-begini. Apakah Tuhan mau tinggalkan saudara? Saya katakan demi firman Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tinggal bagaimana kita yang mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kami tutup Alkitab kami dan kami datang kepada Tuhan dengan satu nyanyian. Allah Roh Kudus, ku rindu kasih-Mu.
Tuhan. Pakailah hidupku bagi kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, itu kerinduan Bapa. Kasih-Mu, jamahku lagi di hadirat, jamahku lagi di hadirat-Mu. Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Jamah kami, pulihkan kami, kuatkan kami dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Penuhilah hidupku dengan kuasa-Mu. Kami sembah, kami tinggikan Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ku angkat tangan di hadapan-Mu. Pakailah hidup kami, pakailah hidupku bagi kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwa kehidupan kami semakin hari semakin indah dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Tangan di hadapan-Mu. Haleluya. Pakailah hidupku bagi kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, itu kerinduan. Ku sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau terbesar, dan Engkau termulia dalam kehidupan kami. Kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pakailah hidupku bagi kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, kami sembah, kami luaskan Roh-Mu bekerja. Bekerja dalam hidup kami, bekerjalah dalam pribadi lepas pribadi yang ada. Haleluya,
haleluya, haleluya. Glory bagimu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Jadikan kami semakin hari semakin indah dalam pemandangan-Mu. Haleluya, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Haleluya, kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekalaranabaya, sekalaranabaya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, sekalaranabaya, sekalaranabaya. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib dalam nama Yesus, dar segala labala Yesus segala. Haleluya, 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 haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, amin, 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 haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ajaib Tuhan, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Kami tinggikan, kami sembah Kau, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih buat kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami tahu bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang dekat dengan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu setiap apapun yang sedang kami pergumul hari-hari ini. Sebab itu Bapa, kami perlukan Roh Kudus-Mu terus tinggal dalam hidup kami. Membawa kehidupan kami semakin hari mengerti rencana-Mu. Bahkan terlebih lagi bagaimana kami meresponi setiap apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Kami tahu secara daging kami memberontak, secara daging kami kesal, secara daging kami ingin marah. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami memilih respon yang tepat, kami menjadi bijaksana di dalam Engkau. Kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, karena Engkaulah yang memimpin kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang ada. Dari masalah-masalah yang ada, kami akan tahu bahwa Engkau Allah yang jadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajarkan kami untuk terus lebih hari, semakin hari mengerti akan isi hati-Mu. Membawa kehidupan kami, membangun mesbah kehidupan kami, membangun kehidupan kerohanian kami semakin hari lebih indah. Karena kami tahu ketika kami membangun kehidupan kerohanian kami membangun hubungan yang baik dengan Engkau, maka ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pemulihan dalam ekonomi, pemulihan dalam keluarga kami, pemulihan dalam usaha kami. Sebab itu kami terus luaskan tangan-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami tahu dalam setiap tangan Tuhan membentuk kehidupan kami, ada hal yang mungkin rasa sakit, tetapi kami tahu kemuliaan yang Tuhan janjikan jauh lebih besar daripada apapun yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa, berikan jemaat-jemaat-Mu kekuatan, berikan jemaat-jemaat-Mu sukacita dalam menjalani hari-hari yang ada. Bahkan jauhkan dari persungutan, biarlah rasa syukur sajalah yang semakin hari semakin dinaikkan kepadamu, karena Engkaulah yang layak terima pujian kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pekerjaan
Tuhan yang ada pada malam hari ini ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan akan pakai kehidupan mereka lebih-lebih lagi. Urapan dari tempat tinggi mengurapi setiap hamba-hambamu ya Bapa. Bahkan terlebih lagi setiap kami yang datang pun menikmati berkat-berkat yang sama yang telah Kau sediakan bagi kami. Memberkati sepanjang minggu ke depan ini ya Bapa, dalam usaha, dalam pekerjaan, rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, pendidikan anak-anak sekolah, semuanya Tuhan memberkati. Bahkan kami akan yakin dan percaya apapun yang kami kerjakan semuanya berhasil karena Tuhanlah yang menyertai kami. Mungkin di hari-hari ini kami sedang menghadapi tantangan demi tantangan. Tantangan-tantangan dalam sakit penyakit, tantangan-tantangan dalam usaha, dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga. Kami bersama-sama bersatu hati berseru, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang Allah yang menyatakan jalan keluar bagi kami. Kami yakin dan percaya saat ini pun saat Engkau sedang bekerja dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kami doakan. Bahkan terlebih lagi kami akan melihat bahwa Engkau menjawab dan Engkau mengerjakan jauh lebih besar, lebih indah dari setiap yang kami kerjakan atau berpikirkan dan doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sepanjang minggu yang berjalan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tolong kebaktian-kebaktian yang ada, baik doa puasa di hari Selasa, hari Kamis ada kebaktian doa, bahkan di hari Sabtu kebaktian kaum muda, hari Minggu kebaktian kaum sekolah minggu, dan juga ibadah raya bersama-sama. Kami rindu kuasa-Mu tetap nyata. Kami rindu dalam setiap kebaktian yang ada kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati setiap tangan-tangan yang mengembalikan milik Tuhan, bahkan memberikan persembahan. Kami yakin dan percaya Tuhan pun tidak pernah berhutang. Tuhan akan balas semuanya sesuai dengan janji firman Tuhan. Iman kami percaya bahwa Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kami akan pulang. Engkau sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami sampai di tempat tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kekurangan serta apapun. Bahkan di waktu-waktu yang akan datang kami dapat berkumpul bersama-sama dengan kembali untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba memuji kebesaran-Mu. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu ke tata kasih karena Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dengan membawa berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang terindah, berkat jasmani rohani yang datangnya dari Allah Bapa, kasih, sayang, cinta dan anugerah dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, pengiringan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan biarlah berkat ini kita terima dan berkat ini tinggal dan diam di antara kita. Kita terima dengan iman, dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dia di tengah kita, mengasihi kita, teruskan tingkatkan kehidupan kita, semakin hari mengerti rencana Tuhan, kurangi khawatir, kurangi ragu, taruh percaya, harapan kita hanya pada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Demikianlah kebaktian kita pada malam hari ini, pengumuman sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada doa puasa, kemudian di hari Kamis kita akan kumpul di tempat ini, ada kebaktian doa bersama, dan kemudian di jam 6 sore kebaktian kaum muda Sabtu jam 6 sore, dan di hari Minggu ada sekolah minggu jam 8 pagi, dan juga kita kembali bersama-sama ibadah raya di sore jam 4 sore. Nah, khusus untuk tanggal 17 Agustus ya, kita memperingati hari kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia, hari yang ke-77. Dalam rangka itu kaum muda di tempat ini mengundang Bapak Ibu yang mungkin tidak ada urusan ataupun tidak ada kepentingan. Kita ada seperti chapel kebangsaan di sini ya, disertai dengan lomba-lomba di hari Rabu tanggal 17 Agustus jam 4 sore. Kita akan bersama-sama menikmati atau memperingati dan mengenang jasa pahlawan kita, dan kita memperingati hari kemerdekaan kita, dan juga dimeriahkan dengan lomba-lomba yang disiapkan oleh anak-anak pemuda. Kiranya jika memang tidak ada kegiatan yang mendesak atau waktu kosong, bersama-sama anak-anak sekolah minggu juga boleh hadir bersama-sama. Kita bersuka cita untuk menikmati mengenang dan merayakan hari raya kemerdekaan kita di hari Rabu tanggal 17 Agustus jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.